Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Robi Delpis. Kali ini saya ingin memberikan review terkait salah satu masalah yang muncul di klub-klub yang ada di Liga 1 ya. Nah, kita mengetahui bahwa beberapa tim yang berlaga di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia yakni Liga 1, timnya mengalami beberapa penurunan performa ya. Banyak tim-tim yang terutama mereka yang sekarang berada di jurang degradasi ya, untuk menyebut misalnya Semen Padang, kemudian PSS Sleman, PSIS, Madura United pun mereka yang ternyata di papan atas itu tanda petik mengalami masalah ya. Apa masalah yang dimaksud ini adalah masalah finansial. Masalah finansial itu diantaranya adalah bagaimana gaji terhadap pemain menunggak. Ini bukan kali pertama kita mendengar bahwa tim-tim atau klub-klub di Liga 1 itu telat ya membayar gaji kepada para pemain. Itu bukan kali pertama. Hampir dari setiap musimnya ada saja para pemain atau klub yang kesulitan untuk membayar gaji, yaitu seringkali kita dengar itu kan. Nah, dan di musim ini ya 2 atau 3 klub yang terdengar gitu kan. Misalnya Madura United, kemudian PSIS Semarang, termasuk juga klub besar seperti Persija Jakarta. Konon kabarnya, saya tidak memastikan bahwa betul seperti itu, tetapi yang saya dengar, yang insya Allah valid beritanya, klub-klub ini kan mengalami masalah finansial sehingga itu berdampak pada performanya. Madura United terseok-seok ya, padahal musim lalu mereka berada di papan atas hampir setiap musim. Mereka berada di papan atas ya, dengan aroma Brasilia, dengan aroma permainan menyerangnya, Madura United selalu berhasil di papan atas. Meskipun kadang-kadang menjelang pertengahan musim, di musim-musim sebelumnya 2 atau 3 musim sebelumnya, performanya juga menurun, termasuk di musim kemarin. Tetapi di musim kemarin lewat Championship Series mereka berhasil masuk ke peringkat kedua ya, dan menjadi salah satu wakil Liga Indonesia di kancah Asia. Dan saat ini kan mereka berhasil masuk ke semifinal ya, ASEAN Cup. Itu satu hal yang menarik. Tetapi ya karena salah satunya yang saya dengar adanya masalah keuangan itu, akhirnya kan banyak pemain yang tidak bisa dipertahankan. Dan ya banyak pemain-pemain bagus itu kan pindah, ada yang ke Dewa United, ada ke Surabaya gitu kan, Persibaya Surabaya, sehingga performa tim ini anjlok gitu kan. Mereka terseok-seok di papan bawah sampai sekarang pun berjuang kan untuk keluar dari zona degradasi, meskipun tetap mengalami prestasi di ASEAN Cup tadi, bisa lolos ke semifinal ya. Nah, kemudian ya ada juga PSIS Semarang ya, yang konon katanya juga itu kan mengalami masalah ya, mengalami masalah finansial. Nah, apalagi kan konon katanya ini ya salah satu petinggi ya, barangkali klub itu mencalonkan ya ikut ke ranah politik, tapi kemudian tidak berhasil atau gagal, sehingga ya masalahnya kan tidak selesai. Termasuk juga Persija Jakarta kononnya kan seperti itu. Nah, apa sih sebetulnya di balik permasalahan itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat klub-klub luar negeri, mereka kan punya mekanisme bisnis yang luar biasa di klub itu gitu kan. Artinya ya mereka mengoptimalkan mekanisme bisnisnya, apakah merchandise, kemudian tiketing penonton dan lain sebagainya, itu mekanisme bisnisnya berjalan. Nah, katanya klub-klub di Indonesia itu masih bergantung pada sosok-sosok tertentu, apakah mereka yang bergelut di pemerintahan, maksudnya pejabat pemerintah, atau ya tokoh-tokoh tertentu. Nah, sehingga dampaknya ketika tokoh-tokoh tersebut tidak lagi bisa memberikan bantuan, tidak lagi berada di klub itu, nah biasanya klubnya mengalami kesulitan yang luar biasa. Salah satu contohnya ya, dulu eranya Persipura, eranya Sriwijaya, banyak orang atau pemain-pemain bagus itu kan bermain di Sriwijaya, tetapi ketika Sriwijaya ya kehilangan ya, berawal dari masalah finansialnya, kemudian akhirnya terdegradasi dan seterusnya, nah itu menjadi masalah. Nah, jadi sebagian besar klub di kita itu mekanisme bisnis di klubnya konon katanya itu belum berjalan dengan baik ya. Nah, sehingga masih bergantung pada 1-2 tokoh atau 1-2 figur, dimana ketika figur tersebut hilang, karena kita bergantung karena klub tersebut bergantung pada 1 figur atau 2 figur, ketika figur tersebut tidak ada, maka
ya klub tersebut mengalami masalah ya. Ini satu hal yang memang harus dipikirkan bersama baik oleh klub termasuk juga oleh federasi, bagaimana supaya klub-klub ini bisa memiliki ya dana yang cukup sehingga sustainable ya. Sustainable artinya bisa berkelanjutan. Nah itu kan seperti itu, karena kalau terus-menerus seperti ini susah untuk kita berbicara bagaimana meningkatkan kualitas liga kita ya, Liga Indonesia, bagaimana kita mau bisa bersaing di level Asia dan seterusnya gitu kan. Nah, apalagi beberapa tim belum memiliki ya kestabilan itu gitu kan, jadi masih kesulitan. Nah jadi artinya ini harus menjadi pemikiran bersama stakeholders terutama yang di sepak bola, bagaimana supaya setiap klub ini punya independensi di dalam masalah ekonomi, di dalam masalah pengelolaan anggaran ya. Jangan sampai tadi karena terlalu bergantung pada satu dua figur, dan ketika figur itu tidak ada, klub tersebut mengalami masalah dan akhirnya ya tidak bisa lagi bertahan, bahkan tidak lagi survive di Liga 1, terdegradasi, kemudian juga terseok-seok dan seterusnya. Nah itu kan ya sangat disayangkan gitu kan. Nah artinya ini benar-benar harus dicarikan solusinya. Jadi upayakan setiap klub itu harus bisa mengoptimalkan proses bisnis di sepak bola itu supaya bisa sustain ya. Artinya mereka punya dana yang cukup, bisa membuat program yang luar biasa sehingga ya bisa berprestasi. Kan karena prestasi ini juga akan salah satunya menjadi faktor apakah investor itu mau masuk ke klub tersebut atau tidak ya. Seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan kesulitan-kesulitan klub ini bisa segera diatasi ya. Dan tadi tidak terlalu bergantung pada satu atau dua tokoh di klub tertentu gitu kan. Karena ketika tidak ada ya dampaknya mereka menjadi kesulitan. Seperti itu ya. Yang mudah-mudahan ini tidak terus-menerus ya dan ada solusi yang bisa dicapai ya. Seperti itu.